Hai, nama saya Muhammad Rizky Adenugraha dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Sosiologi. Hai, nama aku Lania Fis dari Fakultas MIPA jurusan Kimia. Aku M. Adi Syafin Syafiki dari Fakultas Sastra jurusan PST. Hai, nama saya Nasra Batulaja dari Fakultas MIPA jurusan Kimia. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Pancasila yang diambil oleh Bapak Ahmad Munir. Di sini kami akan mewawancarai beberapa narasumber mengenai pengetahuan mereka tentang Pancasila. Pertama, sila 1 dalam Pancasila yaitu pengertian bangsa. Pasti penasaran kan dengan jawaban mereka? Langsung saja ke pertanyaan pertama. Apa yang kamu ketahui tentang Pancasila? Kalau menurut saya ya Pancasila itu merupakan dasar negara dari Indonesia. Jadi Pancasila itu merupakan fondasi. Jadi di mana fondasi itu kan merupakan unsur utama dalam membangun suatu negara. Jadi apabila di fondasi kita itu untuk dalam negara itu bagus atau kuat, maka otomatis negara tersebut akan menjadi negara yang bagus juga. Jadi fondasi tersebut atau Pancasila sebagai fondasi itu akan berpengaruh terhadap kualitas negara itu sendiri. Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia yang disatukan bersumber dari masyarakat Indonesia itu sendiri dan disatukan dalam 5 sila. Pancasila itu lima sila dasar. Jadi 5 dasar yang dijadikan pedoman buat warga Indonesia, pedoman hidup buat warga Indonesia. Pancasila menurut saya adalah ideologi negara Indonesia dan sebagai dasar hidup masyarakat dan rakyat Indonesia. Ya, itu menurut saya. Bagaimana bunyi dari Pancasila? Pancasila silanya ada 5 ya. Iya. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, terus kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama ketahanan yang Maha Esa, lalu kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila-sila dalam Pancasila ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa makna sila 1 dalam Pancasila dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Kalau menurut saya kan sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama, yang pertama kita selaku orang Indonesia yang menganut demokrasi Pancasila. Jadi kita itu harus mempercayai adanya Tuhan atau beragama. Jadi itu merupakan salah satu nilai dari sila pertama, yaitu kita sebagai makhluk hidup di Indonesia itu harus beragama atau memiliki kepercayaan terhadap agama masing-masing untuk pedoman hidup dalam menjalani hidup di dunia ini. Untuk menanamkan sila pertama pada Pancasila ya bermacam-macam. Yang pertama misalnya itu kan kalau misalnya dari agama itu kan beribadah kan ya, yang utama jadi ibadah. Jadi kalau misalnya karena saya tuh orang Islam, jadi ya ibadah seperti sholat lima waktu. Mungkin untuk agama yang lain sering-sering pergi ke tempat ibadahnya, itu kan sering-sering pergi ke tempat ibadahnya juga merupakan salah satu bentuk untuk itu mengamalkan sila-sila dari sila yang pertama. Terus habis itu sudah, dan menganut menganut bagaimana secara itu pedoman apa saja yang pernah diberikan oleh agamanya masing-masing itu juga dilakukan. Misalnya ya saling tolong menolong atau apa, itu kan juga merupakan suatu wujud dari sila pertama itu sendiri. Menurut saya makna dari
ketuhanan yang Maha Esa itu sendiri ialah bahwa seluruh rakyat Indonesia itu bebas memeluk agamanya masing-masing sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing. Akan tetapi dengan kondisi kita harus saling bertoleransi sesama umat beragama. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia bisa melaksanakan ibadahnya sesuai agama yang mereka anut. Misalkan bagi umat Islam ke masjid, beribadah di masjid seperti itu, merayakan hari besarnya, dan bagi umat Kristiani ke gereja seperti itu. Penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari itu seperti kita kan masing-masing punya agama. Nah, agama kita kan satu, nggak mungkin double. Kalau kita umat Islam kan nggak mungkin ikut Kristen kayak gitu. Harapannya ya beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nilai yang tergandung dalam Pancasila sila pertama, setahu saya adalah kebebasan dalam memeluk agama yang dijanjikan oleh Pancasila. Dalam hal ini agama yang sudah ditentukan oleh negara. Jadi ada beberapa agama yang ditentukan oleh negara dan itu berhak diyakini oleh masyarakat Indonesia. Itu setahu saya. Penerapan menurut kehidupan sehari-hari dalam Pancasila sila pertama yaitu masyarakat bebas memilih dan meyakini agama mana yang mau dipeluk dan agama mana yang mau diikuti, namun dengan ketentuan si masyarakat tersebut dia melakukan apa yang diperintahkan dari masing-masing agama tersebut dan menjalankan semua perintah yang dianjurkan dalam agama tersebut. Itu yang ada di dalam Pancasila sila pertama yang saya ketahui. Ya, itu yang saya ketahui. Bagaimana pendapat kamu mengenai gerakan-gerakan yang ingin merubah ideologi Pancasila dengan mengatasnamakan ideologi salah satu agama? Sebenarnya saya kurang setuju ya kalau misalnya ada gerakan lain yang akan merubah ideologi Pancasila. Kenapa? Kan kalau misalnya sekarang banyak itu, misalnya ya suatu contoh Islam kan ya, ideologi Islam kan di sini kan kita itu di Indonesia itu kan menganut ideologi Pancasila bukan ideologi Islam. Jadi banyak apa ya, kayak peraturan-peraturan yang tidak sesuai dengan ideologi, antara ideologi yang berasaskan pada agama dengan ideologi Pancasila. Jadi kalau misalnya adanya tidak kesesuaian itu, jadi tidak perlu diterapkan juga. Bukan apa ya, tidak perlu diterapkan juga. Ya kita itu di sini hanya untuk apa ya, beragama. Kita itu beragama bukan untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi dari agama, dari ideologi agama itu. Jadi misalnya ya gitu. Kalau menurut saya kan Pancasila itu sendiri bersumber dari nilai bangsa Indonesia. Pastinya sudah dipikirkan matang-matang karena bangsa Indonesia itu tidak hanya menganut satu agama saja. Ada juga agama-agama yang lain, tidak hanya Islam seperti itu. Ada agama Kristen, Hindu, Buddha dan lain-lain. Menurut saya itu justru tidak sesuai dengan Pancasila karena niatnya kan Pancasila itu untuk mempersatukan bangsa Indonesia sesuai dengan sila yang ketiga, Persatuan Indonesia seperti itu. Jika pada kemudian hari mau menjadikan ideologi Pancasila itu hanya satu agama saja, misalkan Islam saja, menurut saya itu justru tidak sesuai dengan sila yang ketiga itu sendiri. Kalau itu pendapat saya sih ya apa ya, kan kita udah punya Pancasila. Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Di aturan-aturannya juga udah di pasal 29 kalau nggak salah itu kayak berkeyakinan, intinya keyakinannya itu sendiri-sendiri kayak gitu. Jadi kalau udah nasionalisme ya udah nasionalisme aja, nggak usah terlalu memaksakan. Soalnya dari pribadi masing-masing itu kan keyakinannya juga berbeda-beda. Kalau kita memaksakan kehendak kan itu juga nggak bagus. Begini, ada yang menentang dan ada apa tadi tertentu mengatasnamakan agama tertentu agar memecah belah, istilahnya memecah belah Pancasila kan.
setahu saya Pancasila itu sudah menjadi acuan dasar dan fondasi dasar bagi negara Indonesia, dan tidak mungkin ada perubahan di dalam Pancasila. Oleh sebab itu barang siapa yang merusak dan akan mengganggu istilahnya Pancasila, itu tidak akan mungkin dapat bisa merusak Pancasila, karena Pancasila sendiri menjadi ideologi dasar di negara Indonesia dan tidak dapat dirubah kembali meskipun ada campur tangan pihak manapun. Itu saja. Oke, kesimpulan dari wawancara kali ini yaitu kita sebagai makhluk beragama harus mengikuti apa yang dianjurkan dari agama itu. Misalkan Islam menganjurkan kita untuk sholat 5 waktu, berpuasa, dan lain sebagainya. Seperti Kristen, ke gereja setiap minggu, dan agama-agama lain seperti itu yang harus dijalankan sesuai dengan yang diterapkan dalam agama tersebut. Dan kita sebagai umat beragama harus saling menghargai dan mentoleransi setiap agama yang dianutnya masing-masing. Oke, itulah hasil video wawancara dari kelompok kami, kelompok 2. Terima kasih buat para narasumber yang sudah mau kita wawancarai. Terima kasih buat Bapak Ahmad Munir. Jangan lupa ya Pak, kasih nilai bagus untuk kelompok 2. Sampai jumpa dah.